Kebanyakan orang kenal Adam Smith sebagai bapak ekonomi kan? Penulis buku tebal berjudul The Wealth of Nations. Tapi jauh sebelum buku itu mengubah dunia, Smith menulis karya lain. Sebuah buku yang menurut saya jauh lebih fundamental. Bukan tentang uang atau pasar, tapi tentang kita. Tentang bagaimana kita manusia bisa berfungsi sebagai makhluk moral. Nah, hari ini kita akan bedah bagian paling dasarnya. Bagian pertama dari The Theory of Moral Sentiments yang membahas tentang kepantasan sebuah tindakan. Sebelum kita lanjut lebih mendalam, kalau menurut kalian konten ini menarik, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten edukatif berikutnya. Oke, coba deh kita mulai dari sini. Pernah nggak Anda lagi di kafe yang rame, terus cuma duduk sambil ngeliatin dunia di sekitar Anda? Di meja sana ada sepasang kekasih yang ketawa lepas. Mata mereka tuh berbinar-binar. Dan tanpa sadar, kita ikut senyum sedikit. Terus di seberang jalan, ada orang jalan nunduk, bahunya terkulai, dan entah kenapa kita kayak ikut ngerasain sedikit kemuraman. Padahal kan kita nggak dengar obrolan mereka, kita nggak tahu cerita hidup mereka, tapi anehnya, kita merasa terhubung. Kita kayak kecipratan sedikit kebahagiaan mereka, atau ketularan sedikit kesedihan mereka. Kok bisa ya? Dari mana datangnya kemampuan luar biasa ini? Kemampuan buat ngerasain gema emosi orang lain di dalam diri kita sendiri. Ini bukan telepati atau intuisi misterius loh. Ini adalah sebuah mekanisme yang fundamental, sebuah mesin moral yang jalan terus di dalam diri kita semua. Mesin inilah yang bikin kita bisa nyambung satu sama lain, membentuk ikatan dan akhirnya ya menciptakan masyarakat. Pertanyaan tentang gimana mesin ini bekerja adalah salah satu pertanyaan paling dasar tentang siapa kita sebenarnya sebagai manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan melakukan sebuah perjalanan. Kembali ke abad ke-18 untuk membedah sebuah karya yang luar biasa, dalam, tapi sering banget ada di bawah bayang-bayang karya lainnya yang lebih terkenal. Kita akan menyelam jauh ke dalam bagian pertama dari The Theory of Moral Sentiments, karya Adam Smith. Jauh sebelum beliau dikenal sebagai bapak ekonomi, Smith adalah seorang filsuf yang menulis tentang jiwa manusia. Dan disinilah, di buku inilah, ia meletakkan fondasi dari semua penilaian moral kita. Sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya radikal. Ide tentang kepantasan. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk memahami ide besar Smith. Kita akan mulai dari konsep cermin moral, terus kita kenalan dulu sama Adam Smith dan dunianya. Setelah itu, kita akan bedah tuntas anatomi persetujuan, dan kita bakal lihat gimana teorinya ini ternyata relevan banget di era digital. Lalu kita renungkan implikasinya buat kita sekarang, dan terakhir kita akan sampai di sebuah kesimpulan yang justru akan membuka pertanyaan baru yang lebih dalam lagi. Mari kita mulai dari fondasinya. Menurut Smith, sebelum kita bisa bilang sebuah tindakan itu baik atau buruk, kita harus bisa ngerasain sesuatu dulu. Kita harus bisa paham perasaan di balik tindakan itu. Terus gimana caranya? Ya, lewat apa yang bisa kita sebut sebagai cermin moral. Nah, ini dia. Kalimat pembuka di buku Smith ini kayak bom kecil loh pada zamannya. Waktu itu, banyak filsuf berpendapat kalau manusia itu dasarnya egois, cuma peduli sama diri sendiri. Terus Smith datang dan bilang, tunggu dulu, coba deh lihat sekeliling, buktinya ada di mana-mana. Kita itu secara alami peduli sama nasib orang lain. Kita bisa ikut senang, benar-benar tulus senangnya pas lihat teman kita berhasil. Dan dada kita ikut sesak pas lihat orang lain menderita. Rasa senang dan rasa sakit ini nyata meskipun kita nggak dapat untung apa-apa. Ini, kata Smith, bukan kelemahan. Ini adalah salah satu prinsip dasar dari sifat alami kita. Coba deh pikirin ini. Anda lagi nonton bola. Tim jagoan Anda cetak gol kemenangan di detik-detik terakhir. Anda pasti langsung loncat, teriak, euforianya luar biasa seolah-olah Anda sendiri yang nendang bola itu. Atau, coba bayangin Anda lihat video orang kepleset di depan umum. Mungkin kita ketawa kecil, tapi pasti ada juga rasa ngeri sama canggung yang muncul, yang sering kita sebut second hand embarrassment. Anda nggak dalam bahaya, reputasi Anda aman, tapi Anda merasa malu untuk dia. Nah, Smith berpendapat kalau seluruh fondasi masyarakat kita itu dibangun di atas mekanisme tak terlihat ini. Kita ini seperti cermin satu sama lain, terus-terusan memantulkan dan menyerap sentimen orang di sekitar kita. Inilah titik awal dari seluruh sistem moralnya. Sekarang, siapa sih sebenarnya orang di balik gagasan yang begitu dalam ini? Supaya kita benar-benar paham idenya, kita perlu paham juga dunianya. Jauh sebelum terkenal sebagai bapak ekonomi modern dengan buku The Wealth of Nations-nya, Adam Smith itu seorang filsuf moral. Beliau adalah tokoh sentral di era pencerahan Skotlandia, sebuah masa di mana terjadi ledakan intelektual yang luar biasa. Para pemikir saat itu, seperti David Hume dan Smith sendiri, mencoba memahami dunia dan sifat manusia pakai akal sehat dan observasi. Jadi, karya pertamanya ini, The Theory of Moral Sentiments, itu bukan tentang uang atau pasar. Sama sekali bukan.
Ini adalah penyelidikan mendalam tentang apa sih perekat yang menyatukan masyarakat, moralitas kita, rasa empati kita, dan gimana kita saling menilai. Nah, ini dia kuncinya untuk membuka seluruh pemikiran Smith, konsep simpati. Sekarang penting banget untuk kita pahami, buat Smith, simpati itu bukan cuma rasa kasihan. Definisinya jauh lebih luas dan netral. Simpati adalah kemampuan kita untuk merasakan bersama atau fellow feeling dengan emosi apapun yang dialami orang lain. Mau itu senang, marah, sedih, bersyukur, atau bahkan benci. Ini adalah mekanisme universal yang kita semua punya, semacam jembatan imajinatif yang menghubungkan kita semua. Terus, gimana simpati ini bekerja? Smith ngejelasin kalau ini bukan kayak transmisi perasaan yang mistis. Emosi itu nggak loncat begitu aja dari satu orang ke orang lain. Mekanismenya, kata Smith, adalah sebuah tindakan imajinasi yang aktif. Jadi, waktu kita lihat orang menderita, kita secara aktif membayangkan gimana rasanya ada di posisi dia. Kita mencoba merekonstruksi pengalamannya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang mungkin dia pikirkan. Semua itu di dalam pikiran kita sendiri. Contoh-contoh yang dikasih Smith ini brilian banget karena nunjukin betapa fisik dan spontannya proses ini. Coba deh, pas Anda lihat orang hampir jatuh, Anda kan refleks ikut kaget, badan ikut tegang. Kenapa? Karena imajinasi Anda dalam sepersekian detik sudah memproyeksikan diri Anda ke dalam situasi bahaya itu. Atau pas nonton pemain akrobat di atas tali, kita tanpa sadar ikut nahan napas, badan kita ikut gerak-gerak dikit, seolah-olah kita ikut menjaga keseimbangannya. Nah, ini bukti fisik dari proses imajinatif yang dijelaskan Smith. Simpati itu pengalaman yang melibatkan seluruh diri kita, bukan cuma proses mikir yang dingin. Disinilah salah satu wawasan Smith yang paling tajam. Beliau bikin perbedaan yang krusial. Kita itu nggak bersimpati sama emosi mentah yang kita lihat, tapi kita bersimpati sama situasi yang kita bayangkan yang jadi penyebab emosi itu. Contoh klasiknya begini, kita lihat orang lagi marah-marah. Kalau kita nggak tahu kenapa, reaksi pertama kita bukan ikut marah kan, malah mungkin kita jadi terganggu atau takut. Kita nggak bisa masuk ke dalam marahnya dia tanpa tahu konteksnya. Tapi, begitu kita dikasih tahu, oh dia marah karena dompetnya barusan dicopet. Nah, barulah kita bisa ngebayangin situasinya. Rasa kaget, rugi, nggak adil, dan simpati kita pun muncul. Inilah kenapa kita bisa bersimpati sama bayi yang nangis, atau bahkan sama orang yang sudah meninggal. Kita bukan merasakan apa yang mereka rasakan. Kita membayangkan diri kita ada di dalam situasi tragis mereka. Oke, kita sudah paham mekanisme simpati itu adalah proses imajinasi. Nah, Smith kemudian menggunakan konsep ini untuk membangun fondasi dari semua penilaian moral kita. Mari kita bedah gimana kita bergerak dari cuma merasakan bersama, jadi menyetujui atau tidak menyetujui sebuah perasaan atau tindakan. Konsep inti pertama yang harus kita pegang adalah propriety atau kepantasan. Ini adalah penilaian kita tentang apakah sebuah reaksi emosional itu pas, cocok, atau sepadan sama penyebabnya. Apakah ketawanya seseorang sesuai sama leluconnya? Apakah sedihnya seseorang sepadan sama kehilangannya? Apakah marahnya seseorang itu beralasan? Inilah pertanyaan moral pertama yang selalu kita ajukan, seringkali tanpa sadar. Ini dia aturan emas dari sistem moral Smith, dan aturannya sederhana banget. Kita menganggap sebuah emosi itu pantas atau tepat kalau emosi itu cocok sama tingkat emosi yang kita rasakan ketika kita membayangkan diri kita ada di situasi yang sama. Contohnya, kalau ada teman nangis kejar karena kehilangan pensil, kita bakal susah bersimpatikan dan kita akan anggap reaksinya itu nggak pantas atau lebay. Sebaliknya, kalau teman kita sangat sedih karena kehilangan orang tua, simpati kita akan selaras dengan kesedihannya dan kita akan anggap kesedihannya itu sangat pantas. Jadi, persetujuan moral itu intinya adalah momen di mana emosi kita dan emosi orang lain itu nyambung, beresonansi. Tapi, ceritanya jadi lebih kompleks. Smith sadar kalau nggak semua emosi itu sama. Beberapa emosi itu secara alami lebih gampang kita simpati daripada yang lain. Dan ini sangat mempengaruhi penilaian kita tentang kepantasannya. Smith mengelompokkan emosi jadi 3 kategori besar. Pertama, ada yang namanya gairah sosial. Contohnya kebaikan, kemurahan hati, kasih sayang. Kita gampang banget bersimpati sama yang ini, karena kita menikmati apa yang disebut simpati ganda. Kita bersimpati dengan perasaan baik si pemberi, sekaligus bersimpati dengan rasa syukur si penerima. Enak kan? Nah, di ujung lain ada gairah tidak sosial, seperti marah dan dendam. Ini yang paling susah kita simpati. Kenapa? Karena simpati kita jadi terpecah. Kita coba bayangin jadi orang yang marah, tapi di saat yang sama kita juga secara alami ngebayangin jadi orang yang dimarahi. Terakhir, di tengah-tengah, ada gairah egois, suka dan duka pribadi kita. Kita bisa bersimpati, tapi kemampuannya sangat tergantung konteks dan seberapa intens emosinya. Nah, disinilah Smith ngasih observasi psikologis yang tajam banget. Kita itu cenderung lebih mudah dan lebih dalam bersimpati sama kesedihan orang lain daripada sama kebahagiaan mereka.
Tapi ada kecualinya. Kita susah bersimpati sama kebahagiaan yang super besar dan datangnya tiba-tiba, karena itu memicu rasa iri. Smith pakai contoh orang kaya baru yang pamer kekayaan. Kita bukannya ikut senang, malah seringnya jadi jengkel. Makanya, kata Smith, orang bijak yang baru sukses seringkali berusaha merendah, supaya level bahagianya itu bisa sesuai dengan apa yang bisa kita, sebagai penonton, ikut rasakan. Sebaliknya, kita lebih tulus bersimpati sama kebahagiaan kecil yang diraih pelan-pelan. Ini wawasan yang luar biasa tentang gimana kita terus-terusan negosiasiin emosi kita di hadapan orang lain. Bagian terakhir dari babak pertama ini membawa kita ke analisis yang mungkin paling provokatif dan paling relevan sampai sekarang, yaitu gimana status sosial, kekayaan, dan kemiskinan itu secara fundamental memengaruhi penilaian moral kita. Ini argumen sentral Smith tentang motivasi di balik ambisi manusia. Kenapa kita kerja keras banget ngejar kekayaan, ketenaran, status? Apa cuma buat makan dan tempat tinggal? Tentu enggak, kata Smith. Gaji buruh paling rendah pun bisa memenuhi itu. Dorongan utamanya, kata Smith, adalah hasrat kita akan simpati. Kita tahu dari pengalaman kalau orang lain bahkan lebih gampang dan lebih senang ikut bahagia bareng kita daripada ikut sedih. Kegembiraan itu nular, kesedihan itu beban. Makanya, kita pamerin kesuksesan kita, rumah baru, mobil baru, liburan mewah, dan kita sembunyiin kegagalan, utang, dan keputusasaan kita. Seluruh dorongan untuk maju di dunia ini, pada dasarnya, adalah pencarian tanpa henti akan simpati dan persetujuan dari orang lain. Dan ini secara brilian nunjukin gimana psikologi individu bisa membentuk struktur masyarakat. Smith berargumen bahwa kecenderungan kita untuk lebih gampang bersimpati sama kebahagiaan, dan akibatnya mengagumi simbol-simbol kebahagiaan kayak kekayaan dan kekuasaan, itulah alasan kenapa hierarki sosial bisa ada dan bertahan. Kita cenderung patuh dan hormat sama atasan atau orang berkuasa, bukan cuma karena hitung-hitungan untung rugi atau takut dihukum, tapi karena kita secara alami mengagumi posisi mereka yang kelihatannya menyenangkan. Ini pandangan yang radikal loh, tatanan sosial itu ternyata nggak cuma didasarkan pada kekuatan atau kontrak, tapi pada cara kerja imajinasi simpati kita. Oke, teori ini ditulis tahun 1759, dunianya masih pakai surat dan ngobrol tatap muka. Gimana jadinya kalau Adam Smith hidup hari ini dan punya akun media sosial? Yuk kita coba terapkan kerangka berpikirnya yang kuat ini ke dunia digital kita yang super terhubung. Pertanyaan ini membuka sebuah studi kasus yang menarik banget. Apakah teorinya yang udah berusia lebih dari 250 tahun ini masih berlaku? Atau jangan-jangan malah jadi makin relevan dan makin nyata dari sebelumnya? Coba kita lihat, sebuah like, love, atau retweet itu apa sih? Itu kan pada dasarnya bentuk persetujuan modern. Sinyal digital yang bilang, saya bersimpati sama sentimen Anda, perasaan Anda itu pantas. Seluruh ekonomi perhatian di media sosial itu dibangun di atas pencarian kesenangan dari simpati timbal balik ini. Terus virtue signaling, itu adalah upaya untuk menampilkan emosi sosial yang kita tahu bakal gampang dapat simpati dan persetujuan dari audiens kita. Sebaliknya, public shaming, itu contoh sempurna dari reaksi kolektif kita terhadap tindakan yang dianggap nggak pantas. Dan cancel culture, itu bisa dilihat sebagai kegagalan total dari simpati, di mana penontonnya udah nggak mau lagi coba ngebayangin situasi si aktor, seringnya karena konteksnya hilang, disederhanakan, atau sengaja dihilangkan. Sekarang, mari kita beralih dari gimana kita menilai orang lain ke pertanyaan yang jauh lebih dalam dan personal. Gimana cara kita menilai diri kita sendiri? Nah, disinilah teori Smith mencapai puncaknya yang paling filosofis dan psikologis. Ini ide jenius dari Adam Smith, The Impartial Spectator, atau penonton yang tidak memihak. Supaya bisa menilai tindakan kita sendiri secara objektif, kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita harus seolah-olah keluar dari diri kita sendiri. Kita ngebayangin ada seseorang yang netral, adil dan tahu segalanya lagi ngamatin kita. Terus, kita coba lihat tindakan kita dari sudut pandang si penonton imajiner ini. Dengan kata lain, kita menginternalisasi tatapan masyarakat untuk membentuk apa yang kita sebut sebagai suara hati. Proses ini nunjukin kalau suara hati kita itu bukan sesuatu yang gaib atau dari lahir. Ia ditempa lewat ribuan interaksi sosial. Dari kecil, kita belajar menyesuaikan perilaku kita biar dapat senyum persetujuan dari orang tua, guru, dan teman. Lama-lama, kita nggak butuh penonton dari luar lagi. Kita menciptakan penonton di dalam dada, yang standarnya adalah cerminan dari standar kebajikan komunitas tempat kita tinggal. Jadi diri moral kita dalam arti tertentu dibentuk dan dipelihara oleh orang-orang di sekitar kita. Inilah yang menjelaskan banyak banget tentang kondisi manusia, kenapa kita begitu mendambakan validasi dan pengakuan. Kenapa rasa malu itu sakit banget seolah-olah merobek inti diri kita? Kenapa dikucilkan secara sosial itu salah satu hukuman paling berat? Karena seluruh bangunan moral dan identitas kita itu bergantung pada obrolan internal yang terus-menerus dengan si penonton imajiner ini. Hidup yang baik dan terhormat, menurut Smith, adalah hidup yang tindakannya disetujui oleh hakim yang tidak memihak di dalam diri kita ini.
Oke, setelah perjalanan panjang kita melintasi pikiran Adam Smith ini, mari kita kumpulkan benang merahnya dan lihat kemana pemahaman ini akan membawa kita selanjutnya. Jadi, kesimpulan dari bagian pertama ini adalah, fondasi dari semua moralitas itu adalah kemampuan kita bersimpati lewat imajinasi. Penilaian pertama kita tentang benar atau salahnya sebuah perasaan, kepantasannya, itu bergantung sepenuhnya pada apakah kita bisa nyambung atau enggak sama perasaan itu. Sebelum ada aturan, hukum, atau kitab suci, ada mekanisme dasar ini. Melihat orang lain, membayangkan diri kita sebagai mereka, dan merasakan apa yang akan kita rasakan. Ternyata, moralitas itu lahir dari imajinasi. Smith sendiri yang menuntun kita ke langkah berikutnya. Beliau seolah-olah bilang, oke, kita sekarang udah paham gimana kita menilai apakah sebuah perasaan itu pantas atau enggak. Tapi itu baru setengah cerita. Seseorang bisa saja punya perasaan yang sangat pantas, misalnya marah karena diperlakukan tidak adil. Tapi tindakannya tetap saja salah. Nah, ini membawa kita dari dunia perasaan internal ke dunia konsekuensi eksternal. Dan inilah pertanyaan besar yang akan kita jelajahi selanjutnya. Kalau kepantasan itu cuma soal cocoknya emosi dengan penyebabnya, lalu dari mana datangnya konsep jasa atau merit dan kesalahan atau demerit? Apa yang bikin sebuah tindakan itu nggak cuma pantas, tapi juga layak dapat pujian dan penghargaan? Dan sebaliknya, apa yang bikin tindakan lain nggak cuma nggak pantas, tapi juga layak dapat hukuman dan celaan? Nah, itulah subjek dari bagian kedua teori Smith yang akan kita bedah dalam analisis kita berikutnya.